Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Falah Kota Sigli, serta para pengurus masjid. Yang saya hormati Ketua Rabitah Taliban Kabupaten Pidi serta jajarannya, para pengurus Tastafi Kabupaten Pidi dan jajarannya, juga para hadirin sekalian yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini dalam wujud dan maksud untuk mengikuti pengajian rutin bulanan yang diadakan oleh Rabitah Taliban dan Tastafi. InsyaAllah besok kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi malam ini malam 1 Zulhijjah. Jadi di hadapan kita ketika masuk bulan Zulhijjah ada sebuah ibadat besar yang kita lakukan, yaitu Idul Adha. Kemudian selanjutnya ada perintah dari agama untuk melaksanakan kurban. Oleh karenanya pada malam yang berbahagia ini, untuk kembali menyegarkan pikiran dan pemahaman kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadat kurban itu sendiri, saya akan menyinggung sedikit mengenai permasalahan kurban yang tentu saja dalam penyampaian saya nanti, jika pun melebar, kita akan menjaga agar melebarnya tidak terlalu jauh. Intinya permasalahan yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini adalah kurban dan permasalahannya. Sekalipun permasalahan ini sudah menjadi ibadat rutin yang dilakukan oleh umat Islam, tetapi dalam keadaan tertentu kita juga harus melihat kembali poin-poin penting yang menjadi permasalahan terkait dengan ibadah kurban. Maka jikapun permasalahan ini sudah menjadi permasalahan yang begitu lumrah kita ketahui, tetapi tetap perlu bagi kita untuk mengkajinya kembali. Siapa tahu di antara amalan-amalan yang kita lakukan ini ada yang kadang-kadang yang kurang sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh agama. Baiklah para hadirin sekalian, dalam bahasa Arab
disebut kurban dengan kata-kata udhiyah. Para ulama mengartikan udhiyah ini ma yudhbahu minan ni'ami taqarruban ilallahi ta'ala fi zamanil ati, yaitu sesuatu yang disembelih terdiri daripada hewan dengan jenis ni'am, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang akan datang. Artinya kurban itu adalah hewan yang disembelih oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam definisi disebutkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kurban tersebut adalah salah satu perbuatan yang bernilai ibadah. Maka kurban ini sebenarnya ketika digunakan kata-kata kurban dalam pembicaraan kita sehari-hari, seumpama dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh dan sebagainya, ini sebenarnya pengambilannya adalah dari bahasa Arab juga. Karena bahasa Arab ini kurban artinya adalah dekat. Cuma penggunaan dalam istilah syara kurban ini adalah mendekatkan diri, artinya yaitu melakukan sesuatu yang berupaya atau yang memiliki faedah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditentukan, disebutkan dalam definisi minan ni'ami, yang disembelih itu sesuatu hewan yang dalam jenis ni'am. Ini juga bahasa Arab. Jenis ni'am hanya 3 macam, yaitu lembu, itu satu spesies, lembu dan kerbau itu dipandang satu, kambing, biri-biri dan kibas itu dipandang satu, kemudian yang satu lagi adalah unta. Maka oleh karenanya para ulama memandang bahwasanya di luar 3 macam jenis hewan tersebut itu tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Misalnya ada di daerah-daerah tertentu, umpamanya hewan kurban yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, umpamanya ayam, unggas. Ini dalam pendapat para ulama ini tidak dibolehkan, meskipun ada pandangan yang sangat lemah, pandangan yang sangat lemah dari ulama yang menyatakan boleh berkurban dengan ayam. Karena pendapat ini sudah berada di luar kerangka mazhab 4, makanya para ulama membuat ketentuan ini tidak boleh diikuti, meskipun pendapat tersebut dasarnya dari Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi. Mungkin menimbulkan pertanyaan bagi sebahagian kita, mengapa pendapat yang sumbernya dari orang-orang yang termasuk dalam generasi terbaik umat ini, sahabat Nabi, Ibnu Abbas, tidak boleh diamalkan, tidak boleh diikuti. Ya, apakah para ulama-ulama berikutnya, ulama-ulama mazhab di sini terkesan telah memonopoli hukum, memonopoli kebenaran? Sepertinya bukan demikian. Para ulama membuat ketetapan sedemikian rupa untuk menjaga bahwasanya apa saja yang kita lakukan dalam bidang ibadat ini harus akurat dan terukur. Sahabat adalah generasi terbaik dari umat Islam ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi generasi terbaik daripada umat saya, khairukum, yang paling bagus di antara kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang berada pada abad saya.
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup di abad berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup di abad berikutnya lagi. Berarti generasi pertama yang paling baik adalah generasi sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang langsung memperjuangkan Islam bersama Rasulullah, menyaksikan turunnya wahyu, ya, kemudian mengumpulkan Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk masa selanjutnya. Mereka adalah orang-orang terbaik. Tetapi mengapa pendapat para sahabat seperti tadi mengenai kurban ini tidak boleh diikuti menurut ulama mazhab? Jawabannya adalah bukan sahabatnya yang kita ragukan, tapi yang kita ragukan adalah orang yang mengatakan itu punya sahabat. Jadi sahabat Nabi tidak diragukan. Bahkan dalam kajian ulumul hadis, dalam kajian ilmu hadis, para ulama hadis mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat Nabi itu semuanya memiliki sifat adalah, memiliki tingkat kredibilitas yang cukup tinggi. Sehingga ada salah satu hadis yang dinamakan dengan hadis mursal. Kalau hadis mursal itu diriwayatkan oleh sahabat, ini tidak ditolak. Mengapa? Karena ketika tidak diketahui sahabat yang disembunyikan dalam mata rantai atau sanad periwayatan hadis, maka tidak dipermasalahkan, dikarenakan dipandang sahabat Nabi ini semuanya orang-orang yang sifatnya adil, yang kredibel. Mereka adalah orang-orang terbaik. Cuma permasalahan sekarang pendapat sahabat yang sudah dinukil oleh sebahagian ulama ini kadang-kadang ketika ditinjau ulang, ketika diteliti kembali, ini tidak sahih berasal dari sahabat. Maka oleh karenanya untuk menjaga agama ini agar sumbernya akurat, sesuatu yang diragukan itu tidak dipakai. Jadi bukan sahabatnya yang tidak dipakai, tetapi yang diragukan adalah orang yang mengatakan ini punya sahabat. Saya rasa sudah cukup jelas. Baik para hadirin sekalian, oleh karenanya pendapat tadi yang menyatakan boleh berkurban unggas yang dasarnya dari Ibnu Abbas, oleh para ulama mazhab 4 mengatakan ini tidak boleh diamalkan dikarenakan diragukan pendapat tersebut dari Ibnu Abbas. Ini masalahnya. Para jamaah sekalian, mengenai dasar hukum kurban ini sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi wanhar itu dan berkurbanlah. Kemudian ada juga hadis Rasulullah, ada beberapa hadis, ada hadis riwayat Imam Muslim dan juga ada hadis dari riwayat para imam-imam hadis yang lain. Tentu saja ketika saya sampaikan semuanya ini membutuhkan waktu yang panjang, karena hal ini adalah hal yang sudah kita yakini bersama. Lantas berdasarkan dari beberapa dalil tersebut diputuskan hukum oleh para ulama, berkurban itu untuk umat Islam pada dasarnya hukum sunat. Sedangkan untuk Nabi, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum berkurban itu wajib. Nah, mengapa? Karena memang dalam syariat ini ada bagian-bagian tertentu yang merupakan hukum agama tidak disamakan di antara Nabi dengan umat Nabi. Salat duha ya, kalau tidak salah saya. Ada salat sunat yang bagi umat Nabi, bagi kita itu sunat, tetapi bagi Nabi itu wajib. Saya sudah agak sedikit lupa entah salat sunat apa. Kemudian salah satunya lagi adalah berkurban.
bagi umat ini pekerjaan ataupun ibadah yang sunat, sedangkan bagi Nabi ini merupakan ibadah yang wajib. Dalilnya sudah cukup jelas. Misalnya dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum. Diperintahkan saya berkurban dan berkurban ini hukumnya sunat untuk kamu. Meskipun sunat di situ dipahami oleh para ulama bukan bermakna sunat yang menjadi salah satu istilah untuk hukum, tapi sunat itu dimaknai dengan tariqah. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah hadis Daruqutni. Di situ disebutkan kutiba alayyan naharu walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan di atas saya berkurban, dan berkurban itu bukan kewajiban terhadap kalian untuk umat. Ini sudah jelas, berarti untuk umat Nabi hukum berkurban ini sunat, tetapi untuk Nabi hukum berkurban ini wajib. Nah, ini menunjukkan memang ada beberapa bagian dalam syariat ini yang tidak disamakan antara Rasulullah dengan umatnya. Jadi ini salah satu bentuk keadilan dalam agama, bentuk keadilan dalam syariat Islam. Artinya yang menjadi khususiat atau keistimewaan Rasulullah itu bukan pada satu sisi yang menurut kita lihat itu menyenangkan, tetapi dalam semua sisi. Kadang-kadang yang kita kenal Rasulullah itu berbeda dengan umatnya dalam hal berpoligami umpamanya. Kalau umatnya dibolehkan 4 istri berpoligami dengan syarat adil, Rasulullah boleh lebih daripada 4. Seolah-olah yang nampak adalah pada hal-hal yang menyenangkan. Tidak demikian. Islam ini sangat adil. Ketika pada perkara yang menurut pandangan sekilas itu perkara yang lebih cocok, yang dekat dengan hawa nafsu, pada perkara yang bertujuan untuk menekan hawa nafsu juga kadang-kadang dibedakan. Bukti ini berkurban. Berkurban ini adalah ibadah yang baru mau dilakukan oleh seseorang, harus menekan hawa nafsunya dulu. Apa hawa nafsu? Nafsu seseorang yang ingin memiliki harta jangan berkurang. Karena seseorang apabila mempunyai sifat kikir dalam hatinya, maka dia tidak akan mau mengeluarkan harta yang sudah dia miliki. Kalau sudah punya sifat kikir, yang ladum kadang menau, kan mekegop kriet, kekero ke kriet kadang. Maknanya kekero ke kriet, nasigaga hawa ke sesuatu yang takun lagi tanya makanan mangat. Tetap berbak ingat lebih peng. Padahal kadang-kadang tubuh kan butuh kan gizi, kadang-kadang hek kerja. Tetapi untuk draw sendiri kadang-kadang hana gebi. Nyo terlepaslah. Jadi tanya juga harus kita bedakan antara kikir dengan hemat. Ini beda juga kan? Kikir dan hemat itu beda. Yang inti ingin saya sampaikan bahwa dalam hal mengeluarkan harta untuk orang lain ini harus dilakukan oleh seseorang dengan menekan hawa nafsunya. Jadi salah satu bentuk keadilan dalam Islam adalah ketika Rasulullah SAW dibedakan dengan umatnya pada hukum tertentu yang kelihatannya hukum tersebut itu menyenangkan, tetapi ada juga bagian tertentu yang dibedakan dengan umatnya pada keadaan harus melawan hawa nafsu. Wajib terhadap Nabi. Benar. Jadi kalau ada umpamanya pandangan-pandangan atau bahkan kita sendiri ketika sedang kesendirian kadang-kadang berpikir bagaimana syariat ini, nampaknya kadang-kadang tidak memperhatikan keadilan, tidak adil. Sangat adil Islam. Islam sangat adil. Saya buat satu contoh yang lain. Mengapa
dalam hal harta warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak daripada seseorang jatah harta warisan yang diberikan oleh agama lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, lebih banyak kepada anak laki-laki dan dibandingkan dengan anak perempuan. Mengapa demikian? Bukankah ini sepertinya tidak adil? Para ulama memberikan jawaban, justru itulah bentuk keadilan. Diberikan jatah harta warisan kepada anak laki-laki melebihi daripada jatah anak perempuan, itulah salah satu prinsip keadilan dalam Islam. Itu bentuk implementasi prinsip keadilan dalam Islam. Mengapa demikian? Karena anak laki-laki ini adalah orang yang akan bertanggung jawab. Lumpuh contoh sederhana, jino na thiro urang meninggal kekebahana agam thiro inang thiro menan juta contoh yang paling mudah. Begitu dia meninggal orang si, dapatkan harta pusaka, umpamanya tak bagi harta pusaka yang 100 juta umpamanya, tak bagi sadum 50 juta apa umpamanya. Kemudian mandua kawin, mandua rencana ini kawin. Le anu ya agam pertama sekali dari 50 jutanya payah fikir ke mahar le. Jilame ke calon perumohji kata boh. Kayu ele berkurang dari 50 jutanya. Kemudian sisa dari 50 juta yang ia dapatkan sebagai warisan, ini juga nanti akan berkurang ketika ia berkewajiban menanggung nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya yang paling utama setelah melangsungkan pernikahan. Jadi harta warisan yang didapatkan buno 50 juta dari runci kadang-kadang bisa hantinggai. Tetapi adik ji yang ini 50 juta buno ketika ini mengkawin. Kena lebih 50 jutanya karena urang terima jelamnya dari kau. Yang lain lah minta mangkuknya. Kemudian setelah melangsungkan pernikahan, urang terima nafkah dari lako. Han nabi harta buno. Maka mengapa Islam memberikan lebih banyak warisan kepada anak laki-laki dibandingkan perempuan? Itulah karena Islam mengakukan agama yang cukup adil. Jadi cara pandang dia lagi cara pandang lainnya sangat dipertimbangkan dalam agama Islam hal-hal seperti ini, karena Islam memang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Cuma kadang-kadang nilai rahmat ini tidak nampak dalam pandangan kita ataupun dalam pikiran kita ketika kita melihat sesuatu permasalahan. Ini sebaiknya ketika kita melihat suatu permasalahan yang sepertinya tidak ada nilai rahmat, sebenarnya bukan tidak ada, cuma kita tidak menemukan. Nah, jadi kita pun harus bersikap fair orang hotel lagi. Baik lagi urang wate getnyan demam, lantas dia tidak bisa merasakan manis dan asamnya sebuah makanan, ya. Lantas dia mengatakan makanan ini makanannya hana mangat, tidak enak, tidak punya rasa. Ini tidak fair. Mengapa dia tidak mengakui saja bahwasanya makanan ini tetap punya rasa, cuma lidah saya yang tidak punya rasa karena saya sedang demam. Begitu saja lebih fair. Ya. Kemudian tengah lagi tengok sakit mata, handuh tak tetap mata uro. Nya bet tak pegah, ba uronyo mata uro hanai tebiit. Tak pegah haju mantap. Nyo mata uro tetapna lagi biasa. Cuma lung tengah sakit mata, maka handuh lung niang. Menan. Nya lebih fair dan lebih aman. Nah, jadi kembali kepada permasalahan, ketika nilai kemaslahatan dan rahmat dalam Islam tidak nampak pada kita, ini kita harus mengakui bahwa itu tidak kita temukan, bukan tidak ada. Para ulama bisa menemukan. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, tadi pengertian dari kurban, kemudian dasar hukumnya, kemudian apa nilai filosofis? Apa nilai filosofis daripada ibadah kurban? Pakon ibadah kurbannya disyariatkan? Atau apa hikmah dan rahasia dari ibadah?
para ulama menyebutkan bahwa nilai filosofis ataupun hikmah daripada ibadah kurban adalah sebagai kenderaan bagi manusia di padang mahsyar. Sejak manusia keluar daripada kubur, lantas manusia ini ingin menuju ke padang mahsyar di hari kiamat, hewan yang dikurbankannya, yang dijadikan sebagai kurban, itulah yang menjadi kenderaannya. Jadi beda dengan hikmah daripada akikah atau nilai filosofis dari akikah. Kalau kurban ini untuk menjadi kenderaan pada hari kiamat, tetapi kalau akikah bukan seperti itu. Akikah hikmahnya ada dua. Yang pertama, agar anak yang pernah diakikahkan oleh orang tua atau walinya, dia akan membantu orang tuanya kelak di hari kiamat. Itu satu hikmahnya. Hikmah yang kedua pada akikah adalah agar pertumbuhan anak ini bisa berjalan secara normal. Jadi bukan sebagai kenderaan, bukan sebagai kenderaan anak di hari kiamat ini. Kalau pada akikah adalah untuk agar seseorang anak membantu orang tuanya di hari kiamat, atau untuk pertumbuhan si anak tersebut bisa berjalan secara normal. Yang hikmah daripada akikah yang disebutkan oleh para ulama. Sedangkan kurban untuk menjadi kenderaan bagi seseorang di hari kiamat, dikarenakan ketika dibangkitkan manusia dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tanah yang diinjak bukan lagi terbuat dari tanah seperti sekarang ini. Menyetanuh yang tagilha le kita nyojino yang ketanohnya yang perlu untuk sampaikan ketika hari kiamat, tanah tempat pijakan kaki manusia dibuat dari timah panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jarak matahari dari kepala manusia di padang mahsyar 1 mil. Kalau sekarang matahari berada di langit keempat, jarak matahari cukup dekat dengan bumi. Kemudian yang disinarinya adalah timah. Lantas bagaimana cuaca panas yang timbul dan bagaimana panasnya tempat pijakan kaki manusia. Ditambah lagi dengan cuaca panas di padang mahsyar 70 kali lipat dibandingkan dengan cuaca panas di dunia. Kalau sekarang 30 derajat Celcius, kalau 7 kali lipat yang kali jukurun. Ini hanya salah 210. Nah, yang kedunan. Jadi di sini manusia karena dia akan dibangkitkan di mana tempat ia dikuburkan, dan dia harus berjalan ke padang mahsyar untuk hisab amal. Di sinilah manusia membutuhkan tumpangan. Teman nak urun temayang. Teman mi lagi nya saboh mentang kurban kan kajian. Yang penting kan kana polong rumuk lemor raya kita kurban. Ya. Nyo jawaban meno. Kadang-kadang dia tak kurban, dia tak stok pala kurbannya karena kenderaan. Oh nyan tanpa sadar lagi kita nyo kenderaannya kata poh mati long. Karena amalan-amalan kejahatan yang sifatnya amalan hati itu dapat menghanguskan pahala-pahala kebaikan, ataupun sifat-sifat yang tercela dalam agama berupa iri hati, dengki, takabur dan segala macam, ini dapat merusak amalan kebaikan. Jadi bisa saja kita sudah menstok amalan kebaikan sedemikian rupa, namun karena ada sifat yang tercela dalam hati kita, semuanya hangus. Makanya oleh para ulama mereka mewanti-wanti kepada kita, jangan kita sempat maghrur dengan amalan kebaikan yang sudah kita lakukan.
Artinya baik tak ingat surah support itu lebih cukup le kata kebahamalan kebaikan. Malah ada satu hadis disebutkan bahwasanya salah satu ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan hari kiamat siapa? Orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang telah ia lakukan pada masa lalu, padahal ia sendiri tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Yang lainnya, oh takun, katakanlah selamat pahala daripada kurban tersebut. Untuk berangkat ke padang mahsyarnya kadang-kadang membutuhkan kenderaan yang banyak. Jadi Rasulullah benar gathien, tetapi gaknya tiap tahun ke kurubuan. Nyai lagi tanya gaduh dah pegah-pegah gathien. Padahal orang tak tahu yang lain. Tak penuhi. Cuma hinan yang haik sagai. Jadi punya kenderaan lagi tanya di dunia nyan dengan berbagai bentuk. Mentang tak usaha. Kah hanase terumpak dengan cara yang sah menurut agama tanpa perbezaan pendapat ulama, dengan cara-cara yang kadang-kadang hinan na unsur syubhat atau hana jelas pejut. Yang penting yang sifat manusia. Maka oleh karenanya pada ibadat kurban itu seperti yang saya katakan tadi, di situ ada upaya menekan hawa nafsu agar sifat kikir ini hilang. Kembali long beju utat. Hukum dasar kurban sunat, tidak wajib. Baru kurban itu wajib ketika seseorang bernazar. Kagem kaoi. Kagem kaoi untuk wajib baru wajib. Adapun yang hana gem kaoi nyan hana je wajib. Lagaw tak dengar penjelasan ulama yang diistilahkan dengan kurban ja'li. Makna kurban ja'li yaitu para ulama sampai menjadikan kurban ja'li itu ungkapan yang diucapkan oleh seseorang ketika menjawab pertanyaan. Urang tanya itu. Gue tanya tak puas kami ni kedai menjelang Huru Raya. Ditanya lagi kau yang kepuan tak pegah nyo ke kurban long tonyo. Pendapat ulama, ada pendapat ulama yang mengatakan dengan sebab jawaban tersebut sudah wajib, sudah menjadi wajib. Yang dari dasarnya hukum kurban sunat, ketika dijawab untuk berkurban maka menjadi wajib. Ingin saya sampaikan sedikit tentang permasalahan ini. Ini menjadi sebuah permasalahan yang agak simpang siur dalam masyarakat. Hampir semua kitab yang kita pelajari memang seperti itu penjelasannya. Tetapi ada juga pendapat ulama yang membatasi hukum tersebut kepada membatasi hukum tersebut menjadi wajib jika memang diniatkan untuk wajib. Artinya ketika urung temanyang jino bak tanya, nyan kepuan kamenyan. Tanak jawab lagi tanya. Nyo ke kurban long tonyo. Nyan punya yang mengatakan bahawa wajib. Ada ulama yang mengatakan punya dikasat watai dijawab, punya dinik langati watai jawab nyo ke kurban long untuk artinya mana? Jawaban ji hanya untuk memberi informasi kepada urung temanya nyan punya menan dikasat hana je wajib. Baru je wajib pajan watai dijawab nyan dipelazim bahawa nyo wajib, dipwajib langati. Mana? Katakanlah umpamanya bak tentang permasalahannya beda pendapat ulama. Maka dalam halnya lagi tanya, karena untuk menghindari kesulitan
Nyo jet tak ikut pendapat yang mengatakan bahawa baru wajib menyatakasat untuk wajib, sedangkan menyatakasat dalam hati untuk tak jawab pertanyaan urang semata-mata nyan hana je wajib. Nyo je tak ikut pendapatnya karena kan kesulitan ini. You know mana kesulitan? Hanta jawab, kiban hanta jawab le pertanyaan ko. Kan hana mangan hanta jawab pertanyaan. Wata tak jawab getanyo dalam dilema. Tak jawabnya kekurban, nyo kaji wajib. Tak pegahkan kekurban, langate kekurban, kata pegahkan kata musulit. Nyo kan menjadi sabuh masalah. Maka nyo hino nak kesulitan. Maka karena ada pendapat ulama seperti Sayyidi Umar Al-Basri mengatakan bahwasanya baru digolongkan ucapan tadi sebagai kurban wajib kalau memang ia meniatkan dalam hatinya untuk wajib. Tetapi kalau ia meniatkan dalam hatinya untuk mengikhbar, untuk memberi jawaban kepada orang yang bertanya, hanya sekedar itu, maka tidak menjadi wajib. Nyan boleh tak ikuti pendapatnya. Nyan kalung pegah habis pendapatnya, nyo menyatakan dalam istilah pu fatwa nyo kon atau kon fatwa nyo kon li fatwa tetapi irsyad. Jikapun pendapat ini pendapat dhaif, pendapat lemah yang seharusnya tidak boleh disampaikan dalam ruang publik, yang tidak boleh disampaikan pendapat lemah dalam ruang publik itu jika bentuknya fatwa atau qada. Fatwa itu menyampaikan hukum dengan tanpa mengantar penanya itu sampai kepada akar-akar permasalahan, hanya memberi jawaban hukum. Kalau qada itu adalah vonis hukum daripada hakim. Seandainya seseorang menyampaikan sebuah hukum dengan menyampaikan hukum tersebut secara lengkap dan detail sampai kepada siapa ulama yang memiliki pendapat tersebut dan apakah pendapat tersebut boleh diikuti ataupun tidak, ini namanya bukan lagi fatwa, tapi namanya adalah irsyad. Ada ketentuan, tidak boleh menyampaikan pendapat yang lemah kalau dalam bentuk atau qada, tetapi kalau dalam bentuk irsyad ini dibolehkan, apalagi dalam kondisi kesulitan tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah, syarat untuk kurban tadi yang pertama sekali adalah ni'am, hewan yang berupa unta, kerbau, lembu, kambing, kibas, biri-biri. Kemudian disyaratkan juga hewan-hewan tersebut harus terbebas daripada kecacatan, bekna cacat, bekna aib. Bagaimana kriteria aib ataupun cacat pada hewan untuk kurban? Cacat yang dianggap mempengaruhi sehingga tidak sah kurban, kriterianya adalah cacat yang dapat mengurangi daging hewan. Ini berbeda cara pandang ulama antara cacat pada permasalahan kurban dengan cacat yang ada pada permasalahan jual beli. Pada permasalahan jual beli, cacat sebuah benda yang dijual kriterianya adalah dapat mengurangi harga. Dia kriteriumnya kun cacat. Tetapi dalam permasalahan kurban, cacat hewan kon hinan, kon lagi yang kriteria, tetapi yang dinamakan cacat jika dapat mengurangi daging. Maka oleh karenanya dalam jual beli umpamanya hewan yang sedang bunting tengah hamil, nyo kadang-kadang dianggap hana cacat karena dengan sebab hamil mutamahyu milom, sebab nanu dalam perut hana cacatnya karena kriteria aja adalah pada harga. Sedangkan pada permasalahan kurban, hewan yang sedang hamil itu dianggap cacat. Mengapa? Karena kriteria cacat pada kurban mengurangi daging. Yang kurang sia daripada hewan tersebut, yang enggak anggap cacat. Kemudian kambing gafi umpamanya, karena kriteria
bak kurban benar cacat yang dipandang sebagai sesuatu yang mempengaruhi sebagai tidak sah menyejak kukurang atau maka kami kasih sah untuk hewan kurban. Karena makin tak kasih makin tumbun ni makin leh tau. Beda dengan jual beli. Pada jual beli kadang-kadang dia kata kasih tempat-tempat tertentu yang jet ke kurang harga. Likhtilafil aghrad alasannya karena kadang-kadang orang di belau sabah-sabah kameng tujuan misalnya sebagai landuk dengan sebab kasih kahana sele sebagai landuk. Ya benar. Jadi secara umum kriteria cacat secara umum syarat adalah tidak boleh ada cacat yang bisa mengurangi daging daripada hewan kurban itu sendiri. Kemudian ada permasalahan lagi. Pada kurban yang sunat, ini boleh dimakan oleh pemilik kurban, artinya orang yang punya hewan kurban, si empunya. Kemudian kalau kurban wajib, kurban yang katam kaoi, nyo hanjut, le kita nyo tapaju. Permasalahan yang hanjut pajuhnya kendro mentong sebenarnya, tetapi juga urang-urang yang getanggung nafkah ligatnya. Umpamanya long kalau makaoi sabo hewan untuk kurban, kalau kurban raya hajinya nyan kurban kaoi. Pertama sekali long hanjut long pajuh. Yang kedua urang yang long tanggung nafkah long. So mentang yang long tanggung nafkah long juga hanjut paju. Kon long mentang. Artinya kon urang yang sagai. Ya jadi perumahannya yang tanggung nafkah agaknya. Itu. Kemudian menyemak yang tanggung nafkah agaknya dalam bentuk kewajiban. Yang juga hanjut paju. Intinya mandum urang yang tanggung nafkah agaknya nya hanjut paju. Ya. Kemudian yang terakhir pada permasalahan zakat. Ini kita buat perbandingan. Pada permasalahan zakat, pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh zakat pada satu daerah dibawa ke daerah yang lain. Tidak boleh dibawa ke daerah yang lain. Ini pendapat kuat. Mengapa? Karena orang-orang yang berhak menerima zakat yang berada pada tempat harta, mereka akan merasa sedih karena mereka mengharapkan urang yang diharapkan benar zakat hinan gara-gara tamai yang lain ka putuh hasa fukara dan masakin. Ya benar. Apakah pada kurban berlaku juga hukum seperti itu? Ini penting disebutkan oleh Syekh Asyarwani, dan tidak boleh memindahkan kurban dari baladnya kurban. Sama seperti pada pemindahan zakat. Artinya menurut Syekh Asyarwani, hewan kurban tidak boleh dibawa kepada tempat lain, tetapi dia harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak pada tempat dia disembelih. Berarti sama berarti tentangnya antara kurban dengan zakat. Ya benar.